Sepasang remaja digerebek warga saat berduaan di kamar mandi masjid di wilayah Kota Madiun, Jawa Timur. Remaja pria yang masih pelajar SMP tersebut berdalih tidak berbuat asusila, melainkan hendak buang air besar. Sejumlah warga terpaksa mendobrak pintu toilet masjid di Jalan Ardo Dali, Kelurahan Josenan, Kota Madiun, Jawa Timur. Aksi warga ini bukan tanpa sebab, lantaran di dalam kamar mandi terdapat dua anak baru gede atau ABG diduga melakukan perbuatan asusila. Benar saja, saat pintu terbuka, salah satu remaja tampak sudah melepas celana dalam posisi berhadapan dengan rekannya. Remaja putra sudah melepas celana dengan posisi berhadapan dengan remaja putri yang masih mengenakan pakaian tertutup. Pelaku yang masih duduk di bangku SMP ini sempat berdalih, tidak melakukan perbuatan senonoh, melainkan sedang buang air besar. Lurah Josenan mengatakan peristiwa tersebut berawal saat remaja laki-laki sedang ikut ayahnya lomba burung berkicau. Namun pelaku kemudian menghubungi rekan perempuannya dan menuju toilet masjid tak jauh dari area perlombaan. Memang saya intinya turut prihatin itu atas kejadian kemarin itu. Saya hanya mengimbau aja kepada masyarakat, terutama orang tua yang punya anak remaja, tolong untuk lebih mengontrol. Sementara itu, kasus perbuatan tak senonoh tersebut kini telah ditangani oleh Unit Pelayanan dan Perlindungan Anak Polresta Madiun. Dari Kota Madiun, Jawa Timur, Arif Wahyu Effendi, iNews melaporkan. Pemirsa, Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat mengembalikan berkas perkara tersangka kasus dugaan pelecehan seksual Agus Buntung karena masih terdapat kekurangan. Pihak Kejaksaan meminta penyidik untuk melengkapi kekurangan berkas perkara agar bisa segera menggelar persidangan. Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat telah menerima pelimpahan berkas perkara Agus Buntung, tersangka dugaan pelecehan seksual terhadap seorang mahasiswi di Mataram. Namun berkas tersebut masih terdapat kekurangan beberapa alat bukti, sehingga pihak Kejaksaan Tinggi NTB meminta penyidik untuk melengkapinya hingga 14 hari ke depan. Kami dari hasil penelitian berkas perkara masih terdapat kekurangan alat bukti, sehingga kami memberikan petunjuk apa yang harus dilengkapi. Kalau dalam undang-undang kan cuma 14 hari, jadi untuk segera mengembalikan berkas perkara. Selain itu, Kejaksaan Tinggi juga mendapatkan undangan dari Polda NTB untuk pelaksanaan rekonstruksi kasus Agus yang dijadwalkan dalam waktu dekat. Sebelumnya, penyidik Subdit 4 PPA Ditkrim Polda NTB telah memeriksa IWS alias Agus di Mapolda NTB kemarin. Agus tiba di Mapolda NTB didampingi ibunya. 16 pengacara mendampingi dan siap melakukan pembelaan terhadap Agus Buntung. Sementara itu, sebanyak 15 orang yang diduga menjadi korban Agus telah melapor ke Komisi Disabilitas Provinsi NTB dan diteruskan ke polisi. Dari 15 korban, 5 diantaranya telah dilakukan pemeriksaan oleh penyidik PPA Subdit 4 Polda NTB. Dari Mataram, Nusa Tenggara Barat, Hari Kasidi, iNews melaporkan.